Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini antum bisa belajar online kembali. Insya Allah pada pembelajaran PAI Bapak akan menceritakan kisah Nabi Shalih alaihi salam. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi pada setiap zamannya. Dari mulai nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam sampai nabi terakhir yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umatnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Shalih alaihi salam. Nah, anak-anak ingin tahu kisahnya bagaimana? Nah, nanti silakan disimak film kartun yang bertema tentang kisah Nabi Shalih alaihi salam. Semoga antum menyimaknya dengan baik-baik sehingga menjadikan pelajaran atau ibrah kepada kita semua. Selamat menyaksikan. Nabi Shalih alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Shalih berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Shalih adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Shalih diutus untuk kaum Tsamud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Tsamud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Tsamud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Tsamud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Tsamud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Shalih agar berdakwah untuk kaum Tsamud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Shalih pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Tsamud untuk menyembah Allah. Namun kaum Tsamud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Shalih dan menganggap Nabi Shalih sebagai pembohong belaka. Kaum Tsamud lalu menuntut Nabi Shalih untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Shalih kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Shalih. Suatu hari, Nabi Shalih mengajak kaum Tsamud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Shalih bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Shalih tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Tsamud meminta Nabi Shalih agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Tsamud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Tsamud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Shalih alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri.
Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira, mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya, Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, anak-anak sudah menyimak kisah Nabi Soleh alaihissalam ini. Kira-kira apa ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Soleh alaihissalam ini? Ya, pertama, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingkar kepada Allah, kalau kita kufur kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka nasibnya seperti kaum Samud tadi, diajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita ini termasuk golongan yang iman kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, setelah itu silakan antum buka buku PAI halaman 49. Pelajaran 7, berani. Nah, bagian A, sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Nah, Nabi Soleh alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh alaihi salam seorang yang berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah diselesaikan dengan musyawarah. Nah, anak-anak, salah satu akhlak dari Nabi Soleh alaihissalam adalah berani. Berani apa? Pertama, berani menyampaikan kebenaran. Yang kedua, berani memimpin umat. Ya, nah ini adalah teladan bagi kita. Sebagai seorang Muslim harus mempunyai keberanian untuk mengajak berbuat baik atau mengajak orang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berani untuk menjadi seorang pemimpin, ya, minimal pemimpin diri sendiri. Nah, anak-anak silakan untuk tugasnya nanti dikerjakan halaman 49 dan 50 ya. Itu saja dari Bapak. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.